Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah indah dan juga berkah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia bermimpi tentang tanda-tanda bertemunya ia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita janda, bangsawan, hartawan, cantik dan juga budiman. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy khususnya dan bangsa Arab pada umumnya. Sebagai seorang pengusaha, ia banyak memberikan bantuan dan juga modal kepada pedagang-pedagang atau melatih orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya di luar negeri. Banyak pemuka Quraisy yang ingin menikahinya dan sanggup membayar mas kawin berapapun yang dikehendakinya, namun selalu ditolak dengan halus karena tak ada yang berkenan di hatinya. Pada suatu malam ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, masuk ke dalam rumahnya serta memancarkan sinarnya merata ke seluruh tempat sehingga tiada sebuah rumah di kota Mekah yang luput dari sinarnya. Mimpi itu diceritakan kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia seorang laki-laki yang berumur lanjut, ahli dalam menabirkan mimpi dan ahli tentang sejarah bangsa-bangsa purba. Waraqah juga mempunyai pengetahuan luas dalam agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Waraqah berkata, takwil dari mimpimu itu ialah engkau akan menikah kelak dengan seorang nabi akhir zaman. Nabi itu berasal dari negeri mana? Tanya Khadijah bersungguh-sungguh. Dari kota Mekah ini, ujar Waraqah singkat. Dari suku mana? Dari suku Quraisy juga. Khadijah bertanya lebih lanjut, dari keluarga mana? Dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat, kata Waraqah dengan nada menghibur. Khadijah terdiam sejenak, kemudian tanpa sabar meneruskan pertanyaan terakhir. Siapakah nama bakal orang agung itu, wahai sepupuku? Orang tua itu pun mempertegas, namanya Muhammad, dia bakal suamimu. Khadijah pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang luar biasa gembiranya. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersiap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Makam Siti Khadijah. Muhammad, bakal suami wanita hartawan itu, adalah seorang yatim piatu yang miskin sejak kecilnya. Dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, yang hidupnya pun serba kekurangan. Meskipun demikian, pamannya amat sayang kepadanya, menganggapnya seperti anak kandung sendiri, mendidik dan mengasuhnya sebaik-baiknya dengan adab, tingkah laku dan budi pekerti yang terpuji. Suatu ketika, Abu Thalib berbincang-bincang dengan saudara perempuannya bernama Atika mengenai diri Muhammad. Beliau berkata, Muhammad sudah pemuda 24 tahun, semestinya sudah menikah, tapi kita tak mampu mengadakan pembelanjaan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Setelah memikirkan segala ikhtiar, Atika pun berkata, saudaraku, saya mendengar berita bahwa Khadijah akan memberangkatkan Khalifah niaga ke negeri Syam dalam waktu dekat ini. Siapa yang berhubungan dengannya biasanya rezekinya bagus, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita pekerjakan Muhammad kepadanya? Saya kira inilah jalan untuk memperoleh nafkah, kemudian dijadikan istri. Abu Thalib menyetujui saran saudara perempuannya itu. Dirundingkan dengan Muhammad, ia pun tidak keberatan. Atika mendatangi wanita hartawan itu, melamar pekerjaan bagi Muhammad, agar kiranya dapat diikutsertakan dalam Khalifah niaga ke negeri Syam. Khadijah, tatkala mendengar nama Muhammad, ia berpikir di dalam hatinya, oh, inikah tahwil mimpiku sebagaimana yang diramalkan oleh Waraqah bin Naufal, bahwa ia dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, dan namanya Muhammad, orang terpuji, berbudi pekerti tinggi, dan nabi akhir zaman.
Seketika itu juga timbullah hasrat di dalam hatinya untuk bersuamikan Muhammad, tetapi tidak dilahirkannya karena khawatir akan menjadi fitnah. Baiklah, ujar Khadijah kepada Atika, saya terima Muhammad dan saya terima kasih atas kesediaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan atas kita bersama. Ucap Khadijah dengan wajah cerah, tersenyum sopan dan menyembunyikan apa yang ada di dalam kalbunya. Kemudian ia meneruskan, wahai Atika, saya tempatkan setiap orang dalam rombongan niaga dengan penghasilan tinggi, dan Muhammad akan diberikan lebih tinggi dari biasanya. Atika berterima kasih. Ia pulang dengan perasaan gembira menemui saudaranya, menceritakan kepadanya hasil perundingan dengan wanita hartawan dan juga budiman itu. Abu Thalib menyambutnya dengan gembira. Kedua saudara itu memanggil Muhammad seraya berkata, pergilah Ananda kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ia menerima engkau sebagai pekerjanya, kerjakanlah tugasmu sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah wanita pengusaha itu. Sementara akan keluar dari pekarangan rumah pamannya, tiba-tiba ia mencucurkan air mata kesedihan mengenai nasibnya. Tiada yang menyaksikan dan juga menyertainya dalam kesedihan hati itu selain para malaikat langit dan bumi. Kesaksian seorang rahib. Tatkala Khalifah niaga itu siap akan berangkat, berkatalah Maisyarah kepada rombongan, hai Muhammad, pakailah baju bulu ini dan peganglah bendera kafilah. Engkau berjalan di depan menuju ke negeri Syam. Nabi Muhammad melaksanakan perintah. Setelah iring-iringan keluar dari halaman memasuki jalan raya, tampak sadar Nabi Muhammad SAW menangis kembali. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah dan juga para malaikatnya. Dari mulutnya terucap suara kecil, aduhai nasib, di mana gerangan ayahku Abdullah, di mana gerangan ibuku Aminah. Kiranya mereka menyaksikan nasib anaknya yang miskin dan yatim piatu ini, yang justru lantaran ketiadaannya lah sehingga membawa jadi buruh upahan ke negeri yang jauh. Aku tidak tahu apakah aku masih akan kembali lagi ke negeri ini. Tanah tumpah darahku. Jeritan batin itu membuat para malaikat langit bersedih. Mereka memintakan rahmat baginya. Maisarah memperlakukan Nabi Muhammad dengan agak istimewa sesuai dengan wasiat dari Khadijah. Diberikan pakaian terhormat, kendaraan unta yang tangkas, dan juga segala perlengkapannya. Perjalanannya mengambil waktu beberapa hari. Terik matahari begitu panas sekali, tetapi Nabi Muhammad berjalan senantiasa dipayungi awan yang menaunginya hingga mereka berhenti di sebuah peristirahatan dekat rumah seorang rahib Nasrani. Nabi Muhammad SAW turun dari untanya, pergi berangin-angin melepaskan lelah di bawah pohon yang teduh. Rahib keluar dari tempat pertapaannya. Ia terheran-heran melihat gumpalan awan menaungi kafilah dari Mekah. Padahal tak pernah terjadi selama ini. Ia tahu apa arti tanda itu karena pernah dibaca di dalam kitab Taurat. Rahib menyiapkan suatu perjamuan dari kafilah itu dengan maksud untuk menyiasati siapa pemilik karomah dari kalangan mereka. Semua anggota rombongan hadir dalam majelis perjamuan itu, kecuali Nabi Muhammad SAW seorang diri yang tinggal untuk menjaga barang-barang dan juga kendaraannya. Ketika rahib melihat awan itu tidak bergerak, tetap di atas kafilah, bertanyalah beliau, apakah di antara kalian masih ada yang tidak hadir di sini? Maisarah menjawab, hanya seorang yang tinggal untuk menjaga barang-barang. Rahib itu pun pergi menjemput Nabi Muhammad dan terus menjabat tangannya, membawanya ke majelis perjamuan. Ketika Nabi Muhammad bergerak, rahib memperhatikan awan itu turut bergerak pula mengikuti arah kemana Nabi Muhammad berjalan. Dan di saat Nabi Muhammad masuk ke ruangan perjamuan, rahib keluar kembali menyaksikan awan itu.
dan dilihatnya awan itu tetap di atasnya, tidak bergerak sedikit pun walaupun dihembus oleh angin. Maka mengertilah ia siapa gerangan yang memiliki karomah dari keutamaan itu. Rahib itu kemudian masuk kembali dan mendekati Nabi Muhammad dan bertanya, "Hai pemuda, dari manakah asalmu?" "Dari Mekah." "Dari kabilah manakah?" tanya sang rahib. "Dari suku Quraisy tuan." "Dari keluarga siapa?" "Dari keluarga Bani Hasyim." "Siapa namamu?" "Namaku Muhammad." Serta-merta ketika mendengar nama itu, rahib itu berdiri dan terus memeluk Nabi Muhammad serta mencium tangannya di atas kedua alisnya seraya mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Ia menatap wajah Nabi Muhammad dengan perasaan takjub seraya bertanya, "Sudikah engkau memperlihatkan tanda di badanmu agar jiwaku tentram dan keyakinanku lebih mantap?" "Tanda apakah yang Tuan maksud?" tanya Nabi Muhammad. "Silakan buka bajumu supaya kulihat tanda akhir kenabian di antara kedua bahumu." Nabi Muhammad SAW kemudian memperkenankannya, di mana rahib tua itu melihat dengan jelas ciri-ciri yang dimaksudnya. Ya, tertolong, seru rahib. "Pergilah kemana hendak pergi, engkau terus ditolong." Rahib itu mengusap wajah Nabi Muhammad sambil menambahkan, "Hai, hiasilah di hari kemudian. Hai, berilah syafaat di akhir zaman. Hai pribadi yang mulia. Hai pembawa nikmat. Hai Nabi rahmat bagi seluruh alam." Dengan pengakuan demikian, rahib dari ahli kitab itu telah menjadi seorang muslim sebelum Nabi Muhammad SAW, dengan resmi menerima wahyu kerasulan dari langit. Reruntuhan rumah Khadijah. Pasar dibuka beberapa hari lamanya. Semua jualan laris manis dengan keuntungan berlipat ganda. Mengatasi pengalaman yang sudah-sudah, kebutuhan pada saat itu bertepatan dengan hari Yahudi yang dimeriahkan dengan ucapan besar-besaran. Nabi Muhammad, Abu Bakar dan juga Maisarah keluar menonton keramaian itu. Tatkala Nabi Muhammad memasuki tempat upacara untuk menyaksikan acara mereka beribadah, maka tiba-tibalah berjatuhan semua lilin-lilin yang menyala yang bergelantungan pada tali-tali di sekitar ruangan, yang menyebabkan orang-orang Yahudi gemetar ketakutan. Semua di antara mereka bertanya, "Alamat apa ini?" Semuanya heran, cemas dan juga ketakutan. "Ini berarti ada orang asing yang hadir di sini," jawab pengurus upacara. "Kita baca dalam Taurat bahwa alamat ini akan muncul bila mana seorang laki-laki bernama Muhammad, Nabi akhir zaman, mendatangi hari raya agama Yahudi. Mungkinkah sekarang orang itu berada di ruangan ini? Carilah laki-laki itu, dan kalau bertemu segera tangkaplah." Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW sejak kecil, dan juga Maisarah yang mendengar berita itu segera mendekati Nabi Muhammad yang berdiri agak terpisah dan mengajaknya keluar perlahan-lahan di tengah-tengah kesibukan orang yang berdesak-desakan keluar masuk tersebut. Tanpa menunggu waktu lagi, Maisarah segera memerintahkan kafilahnya berangkat pulang ke Mekah. Dengan demikian, tertolonglah Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Biasanya dalam perjalanan pulang, kira-kira jarak 7 hari mendekati Mekah. Maisarah mengira seorang utusan kepada Khadijah memerintahkan bakal kedatangan kafilah serta perkara-perkara lain yang menyangkut perjalanan. Maisarah menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Apakah engkau bersedia jika diutus membawa berita ke Mekah?" Nabi Muhammad berkata, "Ya, saya bersedia apabila ditugaskan." Pemimpin rombongan mempersiapkan unta yang cepat untuk dinaiki oleh utusan yang angkat berangkat terlebih dahulu ke kota Mekah. Ia pun menulis sepucuk surat memberitahu kepada majikannya bahwa peniagaan kafilah yang disertai Muhammad mendapat hasil laba yang sangat memuaskan,
dan menceritakan pula tentang pengalaman-pengalaman aneh yang terkait dari diri Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad menuntun untanya yang sudah hilang dari pandangan mata, maka Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, singkatlah bumi ini di bawah kaki-kaki unta Nabi Muhammad. Wahai Israfil, jagalah ia dari sebelah kanan. Wahai Mikail, jagalah ia dari sebelah kiri. Wahai awan, teduhilah ia di atas kepalanya. Kemudian Allah mendatangkan ngantuk kepadanya, sehingga Rasulullah tertidur nyenyak dan tiba-tiba telah sampai di Mekah dengan tempo waktu yang cukup singkat. Saat terbangun, ia heran mendapati dirinya telah berada di pintu masuk kota kelahirannya. Rasulullah SAW sadar bahwa ini adalah mukjizat Tuhan kepadanya. Lalu ia bersyukur memuji Zat yang Maha Kuasa. Sementara Rasulullah mengarahkan untanya menuju ke tempat Khadijah, secara kebetulan pada saat itu sedang duduk sambil kepalanya keluar jendela memandangi jalan ke arah Syam. Tiba-tiba dilihatnya Nabi Muhammad di atas untanya dari arah bertentangan di bawah naungan awan yang bergerak perlahan-lahan di atas kepalanya. Sayyidah Khadijah menajamkan matanya, bimbang kalau-kalau tertipu oleh penglihatannya, sebab yang dilihatnya hanyalah Nabi Muhammad sendirian tanpa rombongan. Padahal telah dipesankan kepada Maisarah agar menjaganya sebaik-baiknya. Ia bertanya kepada wanita-wanita sebayanya yang duduk di sekitarnya, "Apakah kamu mengenali siapa pengendara yang datang itu?" Sambil tangannya menunjuk ke arah tersebut. Seorang di antara mereka menjawab, seolah-olah Muhammad Al-Amin ya Sayyidati. Kegembiraan Sayyidah Khadijah terlukis dalam ucapannya. Kalau benar Muhammad Al-Amin, maka kamu akan kukemerdekakan bila mana ia telah sampai. Tak lama kemudian muncullah Nabi Muhammad di depan pintu rumah wanita hartawan itu, yang langsung menyambutnya dengan tutur sapa tulus ikhlas. Kuberikan Anda unta pilihan, tunggangan khusus dengan apa yang ada di atasnya. Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih, kemudian menyerahkan surat dari ketua rombongan. Ia minta izin pulang ke rumah pamannya setelah melaporkan tentang peniagaan mereka di luar negeri. Khadijah menawarkan diri. Muhammad Al-Amin muncul di rumah Khadijah. Wanita usahawan itu pun berkata, "Hai Al-Amin, katakanlah apa keperluanmu." Suaranya ramah bernada dermawan. Dengan sikap merendahkan diri tapi tahu harga dirinya, Nabi Muhammad berbicara lurus, terus terang, meskipun agak malu-malu tetapi pasti. Katanya, "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukan untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu." Kepalanya tertunduk dan wanita hartawan itu pun memandanginya dengan penuh ketakjuban. "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagianmu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan," kata Khadijah. "Tetapi biarlah, nanti saya sendiri mencarikan calon istri bagimu." Ia berhenti sejenak meneliti, kemudian meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandung isyarat, "Aku hendak mengawinimu dengan seorang wanita bangsawan Arab, orang baik, kaya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan juga pembesar Arab dan asing. Tetapi ditolaknya. Kepadanya lah aku hendak membawakanmu." Khadijah tertunduk lalu melanjutkan, "Tetapi sayang, ada aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadikanmu penghikmat dan juga pengabdi kepadamu." Pemuda Al-Amin itu pun tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpukau dalam pikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawaban dan yang lainnya tidak tahu apa yang mau dijawab. Khadijah tak dapat mengetahui apa yang terpendam di dalam hati pemuda Bani Hashim itu. Pemuda yang tertekan dengan gelar Al-Amin itu
Pemuda Al-Amin itu pun kemudian belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Khadijah tersebut. Ia minta izin untuk pulang tanpa suatu keputusan yang ditinggalkan. Ia menceritakan kepada pamannya, "Aku merasa amat tersinggung dengan kata-kata Khadijah, seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya itu dan ini." Ia mengulangi apa yang dikatakan oleh perempuan kaya itu. Atika juga marah mendengar berita itu. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hashim. Atika berkata, "Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya." Atika tiba di rumah Khadijah dan terus menegurnya. "Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan juga kebangsawanan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan juga kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Khadijah terkejut mendengarnya. Tak disangka bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri menyabarkan dan mendamaikan hati Atika. "Siapa yang sanggup menghina keturunanmu dan juga sukumu? Terus terang saja aku katakan kepadamu bahwa dirikulah yang dimaksud kepada Muhammad. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah membuat Atika terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Percakapannya menjadi serius. "Tetapi Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu Waraqah bin Naufal?" tanya Atika sambil meneruskan. "Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya." "Ia belum tahu, tapi katakanlah kepada saudaramu Abu Thalib supaya mengadakan perjamuan sederhana, jamuan minuman di mana sepupuku diundang dan disitulah diadakan majelis lamaran," kata Khadijah seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Waraqah tak akan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuami seorang nabi akhir zaman. Atika pun pulang dengan perasaan tenang dan juga puas. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas dan juga Hamzah. Semua riang menyambut hasil pertemuan Atika dan juga Khadijah. "Itu bagus sekali," kata Abu Thalib, "tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad lebih dahulu." Rumah peninggalan Nabi Muhammad dan juga Sayyidah Khadijah. Sebelum diajak bermusyawarah, maka terlebih dahulu ia pun telah menerima seorang perempuan bernama Nafisa, utusan Khadijah yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Utusan pribadi Khadijah itu pun bertanya, "Muhammad, kenapa engkau masih berpikir untuk mencari istri?" Nabi Muhammad menjawab, "Hasrat ada, tetapi kesanggupan belum ada. Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah, lalu engkau mendapat seorang istri yang baik, cantik, berharta, bangsawan dan juga sesuku? Apakah engkau akan menolaknya?" "Siapa dia?" tanya Nabi Muhammad. "Khadijah." Nafisa terus terang, "Asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya, urusannya serahkan kepadaku." Usaha Nafisa berhasil. Ia meninggalkan putra utama dari Bani Hashim dan langsung menemui Khadijah, menceritakan kesediaan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menerima pemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah, maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya 25 tahun lebih tua daripadanya. Mengapa tidak setuju? Apakah ada yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan, cantik, hartawan, budiman, dan yang utama karena hatinya telah dibukakan Tuhan untuk mencintainya, telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Kalau dikatakan janda, biarlah. Ia memang janda umur 40 tahun, tapi janda yang masih segar, bertubuh ramping, berkulit putih dan juga bermata jeli. Maka diadakanlah majelis yang penuh dengan keindahan itu. Hadirlah Waraqah bin Naufal dan beberapa orang pemuka Arab yang sengaja dijemput.
Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah. Kepada saudara sepupunya, orang tua bijaksana itu pun setuju, tetapi dia meminta tempo waktu untuk perundingan dengan wanita yang berkenaan. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Khadijah diminta pendapat. Dengan jujur ia berkata kepada Waraqah, "Hai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad, padahal ia sangat amanah, memiliki pribadi yang luhur, kemuliaan dan juga keturunan bangsawan, lagi pula pertalian kekeluargaannya pun luas." "Benar katamu Khadijah, hanya saja ia tak berharta," ujar Waraqah. "Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tak akan memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya." Demikianlah Khadijah menyerahkan urusannya. Waraqah bin Naufal kembali mendatangi Abu Thalib, memberitahu bahwa ada pihak keluarga perempuan yang sudah bulat mufakat dan juga merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Abu Bakar yang merupakan sahabat akrab Nabi Muhammad sejak kecil memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir yang melambangkan kebangsawanan Quraisy sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung. Apalagi karena yang akan dinikahkan adalah seorang hartawan dan juga bangsawan pula. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan sebelum kembali pada perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah, ia pamannya yang bernama Amir bin Asyad, sedangkan Waraqah membacakan khutbah pernikahan dengan fasih. Disambut oleh Abu Thalib sebagai berikut. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih dari Nabi Ismail, cucu dari Mat'ad dan keturunan dari Mudar. Begitu kita memuji Allah yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman dan juga sejahtera, dan menjadikan kita hakim terbaik sebagai manusia." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Khadijah adalah manusia yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat yang lain kafir kepadanya. Dan Sayyidah Aisyah juga termasuk salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah muncul rasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau terus-terusan memuji wanita tua itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan wanita yang lebih baik darinya." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah istriku dengan wanita yang lain." Lalu Rasulullah memberikan jawaban kepada Sayyidah Aisyah yang tidak bisa dilakukannya selain hanya dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Yang pertama yaitu, Khadijah adalah wanita beriman yang pertama saat masyarakat yang lainnya kafir. Lalu yang kedua adalah Sayyidah Khadijah adalah wanita yang membenarkan aku dikala orang-orang telah mendustakan aku. Lalu yang ketiga, Sayyidah Khadijah adalah rela memberikan hartanya dan jiwanya untukku. Dan yang terakhir adalah Sayyidah Khadijah
Dari Sayyidah Khadijah lah Allah memberikan keturunan untuk Rasulullah SAW. Walaupun begitu, Sayyidah Khadijah ataupun Sayyidah Aisyah sama-sama istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.